Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Jumpa lagi bersama saya Supriyatna dalam channel Nusaka Edu yang akan sharing tentang materi-materi dan cara belajar bahasa Inggris. Guys, apakah kalian termasuk orang yang ingin menguasai bahasa Inggris tapi sulit sekali? Atau kalian pernah belajar bahasa Inggris SD 3 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA SMK 3 tahun. Mungkin ditambah dengan kursus 30 tahun. Sudah tua ya guys. Tapi kalian juga belum menguasai bahasa Inggris. Susah sekali belajar bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan hari ini, dalam channel ini saya akan membahas dan sharing tentang kesalahan-kesalahan dalam mempelajari bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 kesalahan umum yang sering kita lakukan dalam mempelajari bahasa Inggris, termasuk saya ketika belajar. Kesalahan yang pertama adalah step yang salah dalam belajar bahasa Inggris, atau langkah-langkah yang kurang tepat ketika kita belajar bahasa Inggris. Ingat guys, keterampilan berbahasa itu ada 4. Listening, mendengar, speaking, berbicara, reading, membaca, and then the last is writing, menulis. Keterampilan ini sangat penting guys untuk menguasai sebuah bahasa. Listening, speaking, reading, dan writing. Tapi cara atau langkah yang mana dulu yang harus kita kuasai? Nah, langkah yang pertama seharusnya adalah listening. Ya, listening adalah keterampilan yang harus pertama kali diasah ketika kita belajar bahasa Inggris. Ingat guys, bayi sejak lahir mereka pertama kali kemampuan mereka adalah mendengar atau listening. Tanpa kita sadari, sejak mereka kecil kita sudah latih dan sudah asah kemampuan listening mereka. Kita sering sampaikan bahasa-bahasa yang harus mereka kuasai. Seperti bahasa yang simple, minum, kemudian makan, ibu, bapak, dan yang lain sebagainya. Mereka tidak merespon, tidak berbicara, tetapi memori pendengaran mereka mengingat apa yang disampaikan oleh orang dewasa. Ya, seharusnya pembelajaran bahasa Inggris itu pertama kali adalah stepnya adalah listening, mendengarkan, tanpa menulis, tanpa berbicara, tanpa membaca. Nah, apa yang kita sampaikan ke anak didik, apa yang kita sampaikan ke pembelajar bahasa Inggris akan mereka rekam di otak mereka. Ya, jadi step yang tepat adalah kita kuasai dulu kemampuan listeningnya. Sebagai analogi guys, ketika kalian mau nembak cewek yang jomblo, mau nembak cewek, itu langkahnya harus tepat. Pendekatan dulu, baru nembak. Kalau nembak dulu tanpa pendekatan, pasti dicolak guys. Kalau sudah pendekatan, tapi tetap ditolak, itu berarti faktor muka lo guys. Nah, jadi sebuah kesalahan yang sering kita lakukan ketika anak baru pertama belajar bahasa Inggris, kita sudah kenalkan dengan tulisan-tulisan bahasa Inggris, kemudian membaca bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris tulisan dengan ucapan beda. Anak tidak bisa bahasa Inggris malah stres dengan tulisan-tulisan bahasa Inggris. Jadi kesalahan pertama adalah step atau langkah dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian kesalahan yang kedua, kita terlalu fokus kepada grammar atau tata bahasa. Tata bahasa, grammar dalam sebuah bahasa memang penting. Tapi untuk tahap awal kita tidak usah terlalu fokus kepada grammar dan tata bahasa. Yang penting kita berani untuk ngomong, untuk menyampaikan sebuah kata-kata yang sering digunakan. Ya, anak-anak ketika mereka ngomong dengan teman mereka, they don't care about the grammar. Jadi mereka tidak peduli tentang grammarnya, subjeknya mana, objeknya mana, kemudian predikat mana. Karena pada intinya komunikasi itu adalah yang menyampaikan paham, kemudian yang diajak bicara paham. Jadi sekali lagi ketika kita sebagai pembelajar bahasa Inggris tahap awal, tidak usah terlalu fokus kepada tata bahasa atau grammar. Yang penting kamu ngomong, yang penting kita bicara dulu. Dan orang yang ajak kita bicara itu paham. Itu kesalahan yang kedua, kita terlalu fokus kepada grammar. Kesalahan yang ketiga yaitu memorizing the English vocabulary. Jadi kesalahan yang ketiga itu menghafal vocab atau kosakata dalam bahasa Inggris. Ada yang pernah melakukannya? Jadi teknik ini kita menghafal kosakata bahasa Inggris seperti target misalnya sehari menghafal 10 kosakata. Ya, seperti I, saya, you, kamu, kemudian eat, makan, drink, minum. Nah, 10 hari kita program menghafal kosakata itu. Nah, saya yakin di hari ke-10 kosakata yang dihafal di hari pertama itu akan lupa. Nah, ini adalah kesalahan kita menggunakan teknik menghafal vocab. Padahal seharusnya yang dihafal itu adalah frase atau kalimat yang sering kita gunakan. Coba bandingkan, kita menghafal satu kata, I, saya, eat, makan, kemudian noodle, mie,
yesterday, kemarin. Akan lebih mudah ketika kita menghafalkan suatu frase. Misalnya, I will go to school. Saya akan pergi ke sekolah. Nah, jadi kesalahan umum yang sering dilakukan itu menghafal vocabulary dalam bahasa Inggris. Nah, padahal seharusnya yang dihafal adalah frase, kalimat yang sering digunakan sehari-hari. Kesalahan yang keempat guys, dalam belajar bahasa Inggris, never practice. Tidak pernah praktek. Bayangkan, bahasa itu fungsinya adalah untuk komunikasi, untuk kita ngobrol. Tapi kita belajar bahasa Inggris 12 tahun, 15 tahun sama sekali tidak pernah praktek. Tidak akan pernah bisa. Kita menguasai grammar, kita banyak menguasai vocabulary, tapi tidak pernah menggunakan untuk komunikasi, dijamin kamu bakalan susah menguasai bahasa Inggris. Belajar bahasa tanpa praktek itu seperti belajar ilmu perang tanpa pernah praktek. Contoh misalnya, teknik menggunakan pedang seperti ini, itu hanya teori. Kemudian teknik untuk silat, kuda-kudanya seperti ini, teknik meninju seperti ini, tapi tidak pernah praktek. Dijamin ketika musuh datang, kamu kalah langsung guys. Begitupun dengan bahasa. Bahasa kita belajar grammar, belajar tentang ilmu kebahasaan, tapi tidak pernah praktek. Dijamin kamu tidak akan bisa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kesalahan yang kelima. Kesalahan yang kelima itu lingkungan yang salah. Lingkungan yang salah. Ingat guys, untuk belajar sebuah bahasa itu dibutuhkan lingkungan yang tepat. Jadi kalau lingkungan tidak mendukung, teman-teman tidak mendukung, maka kemampuan bahasa kita juga tidak akan pernah berkembang. Karena bahasa itu perlu partner. Misalnya di sekolahan. Di sekolah itu harus ada program 1 hari atau English Day, atau misalnya English Camp atau English Canteen. Nah, jadi kita bentuk lingkungan untuk menunjang kemampuan bahasa Inggris. Kalau lingkungan tidak mendukung, maka susah kita mengembangkan bahasa Inggris sendirian. Sebenarnya belajar bahasa Inggris tidak butuh waktu yang lama guys, tidak butuh waktu bertahun-tahun. Kalau kalian di lingkungan bahasa yang tepat, 2 bulan, 3 bulan itu bisa menguasai bahasa Inggris. Seperti misalnya di Pare, Kediri. Di sana itu karena lingkungannya mendukung. Sebagai contoh guys, kamu bisa lihat anak-anak di sekeliling kamu yang mungkin pindahan dari luar daerah. Bahasa mereka misalnya bahasa Jawa. Kemudian pindah ke lingkungan yang bahasa Sunda. 2 bulan guys, mereka sudah lancar bahasa Sunda. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Mereka tidak belajar grammar bahasa Sunda, tapi mereka otomatis belajar lingkungan. Nah, ini adalah 5 kesalahan umum yang sering kita lakukan dalam belajar bahasa Inggris. Mulai sekarang, mudah-mudahan kita tahu step cara yang tepat untuk menguasai bahasa Inggris. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.